Haleluya, shalom. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia hadir, Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan kasih-Nya, berkat-Nya atas kita sekalian. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita serahkan ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan pada sore hari ini. Itu sebabnya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu di tempat ini, sia-sialah pertemuan kami saat ini Tuhan. Karena yang membuat apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia adalah ketika Engkau hadir di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan sendiri yang bekerja. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada di antara kami yang membutuhkan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang akan menyatakan jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami sekali lagi serahkan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, saat ini menjadi saat kami akan mengekspresikan kasih kami Tuhan, cinta kami kepadamu Tuhan. Biarlah dengan segala kekuatan kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kami mau memuliakan Engkau. Hanya bagimulah segala pujian, hanya bagimulah segala hormat, hanya bagimulah segala kemuliaan. Engkau yang layak menerima puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin, haleluya. Sampai akhir nafasku, Jesus. Kami mau memuji-Mu. Yes. Sama. Sejalan yang kutempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Tak Kau biarkan, tak Kau biarkan ku jatuh. Kau menopangku, menopangku sampai akhir nafasku. Takkan goyah hidupku karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu, yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, yes, takkan goyah Yesus.
kami Tuhan. Semua pujian hanya bagimu. Pujian ku naikkan hanyalah kepada pujian. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sama-sama, yes. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, yes. Yesusku, sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu. Sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu, Yesusku. Pujian, yes. Ku naikkan hanyalah pujian, yes. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Yes, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, dia kekuatan kita, dia jaminan hidup kita. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Katakan, Yesus jaminan hidup. Yes, kau jaminan hidup kami Tuhan. Kau kekuatan kami. Yeay. Sama-sama. Yes. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Yes, tanganmu menopangku. Yes, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yes, kau jaminan hidup kami, Yesus. Yes. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu
sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Yesus, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yes, dia jaminan hidup kita. Yes. Yes. Ini kemuliaan Tuhan kita. Dia menjamin hidup kita. Amin. Jangan pernah takut. Yes. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang nyata. Dia ada di sini. Yes, kami serahkan hidup kami hanya bagimu Tuhan. Apapun yang ada pada kami, hanya bagi kemuliaan namamu. Yes, kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Yes. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya pada janjimu. Hanya di dalammu aku percaya, hanya di dalammu aku berserah, hanya di dalammu aku percaya, hanya di dalammu aku apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai nafas kami, pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar, ku bersandar sepenuhnya pada janjimu. Hanya di dalammu aku percaya, hanya di dalammu aku berserah, hanya di dalammu aku percaya, hanya di dalammu, hanya dalammu Tuhan, hanya di dalammu aku percaya, hanya di dalammu aku berserah, hanya di dalammu aku percaya, hanya di dalammu
percayalah, Tuhan ada di sini. Yesus ada di sini. Naikkan penyembahanmu. Yes, yes, ini penyembahan kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Yes. Katakan dengan segenap hatimu, dengan imanmu, biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas hidup kita. Yes, biarlah Tuhan yang melakukan segalanya buat kami, buat kita semua. Yes, percaya, percaya. Yes, serahkan hidup kita. Yes, biar Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin, biar itu menjadi mungkin. Yes. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Yes. Hanya dalam, hanya di dalam. Yes. Yes, percayalah, percayalah. Yes, di dalam aku berserah. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Yes. Aku berserah. Yes. Aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Aku berserah. Yes. Yes. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Itu semua bagimu mungkin Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan. Apapun yang ada dalam hati kami Tuhan. Unek-unek kami Tuhan. Kami serahkan. Kami berserah padamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukannya bagi kami Tuhan. Kami melakukan bagian kami, yaitu kami percaya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuktikan itu Tuhan. Yang kami percaya itu menjadi hal yang nyata dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saatnya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami, Kau buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Biarlah firman ini menjadi
rema dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam hidup kami, biar apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan sore hari ini? Saya berharap kita semua membuka hati kita supaya kita mendapatkan rema dari firman yang akan kita dengar ya. Karena saya rindu firman ini menjadi rema yang akan mengubah hati kita. Karena saya tidak mau jemaat hanya menjadi pendengar saja, mendengar setiap minggu ya, tapi saya rindu semua jemaat ini menjadi pelaku, melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Ini adalah sesi terakhir di bulan ini dari Divine Intervention. Dan judul yang terakhir ini adalah Allow God to Intervene. Izinkan Tuhan ikut campur. Nah, ayatnya dari sini saudara. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Ini satu pasal ini hanya 48 ayat ya. Petrus dan Kornelius. Judul yang diberikan ini ya, perikop ini, judul di dalam perikop ini saya senang sekali. Karena memang di pasal 10 ini menceritakan tentang Petrus dan Kornelius. Nah, ini yang akan kita pelajari sore hari ini ya. Oke. Saya ceritakan sedikit supaya saudara-saudara mengerti ini isinya Kisah Rasul 10 ini apa ya. Jadi dimulai dari Kornelius. Seorang yang bernama Kornelius, dia ini tinggal di Kaisarea, ya di kota Kaisarea. Dia ini seorang perwira. Seorang perwira, bahkan di dalam catatan menjelaskan juga bahwa dia itu seorang kapten pasukan elit Romawi ya, kerajaan Romawi. Dia punya anak buah yang banyak, ya dia punya ajudan yang banyak. Karena itu ya saya yakin dia ini seorang yang berpangkat cukup tinggi. Nah, suatu hari si Kornelius ini seorang yang saleh, saudara ya. Nah, ada keunikan dari Kornelius. Dia ini orang Romawi, tapi dia ini percaya dan saleh kepada Tuhan yang esa. Padahal orang Romawi itu keyakinannya adalah politeisme. Romawi itu menyembah banyak Tuhan, menyembah banyak dewa. Tapi Kornelius ini seorang yang saleh. Dia ini saya percaya inilah Tuhan memilih saudara ya. Tuhan itu memilih suka-sukanya dia. Tuhan itu memilih si Kornelius ini yang berasal dari orang Romawi. Dia bukan orang Yahudi saudara ya. Dia ini seorang Romawi. Nah, suatu hari waktu dia sedang berdoa, dia itu berdoa pukul 3 petang dicatat dalam Alkitab. Pukul 3 petang itu saudara ya, saya mau kasih tahu inilah keunikan Kornelius. Jadi orang Israel itu punya 3 jam doa seperti saudara sepupu kita ya. Mereka punya 3 jam doa yaitu jam 9, jam 12, lalu jam 3. Nah, Kornelius ini sedang berdoa di jam 3. Dia percaya kepada Allah yang seperti yang dia lihat di kalangan orang Yahudi, orang Israel. Allah yang esa itu. Dia itu ngerti. Tapi masalahnya adalah dia ini belum percaya Yesus. Ya, dia hanya tahu sebenarnya ada Tuhan yang esa. Dia tidak memiliki keyakinan yang sama dengan orang Romawi pada umumnya yang politeisme. Dia percaya, dia ini seorang yang saleh, Alkitab mencatat, nanti saudara pulang ke rumah bisa baca Kisah Rasul 10. Dia itu mengasihi bangsa Yahudi. Dengan cara apa? Dia dermawan, dia suka memberi kepada orang Yahudi saudara. Dia terkenal baik di kalangan orang Yahudi. Dia senantiasa berdoa. Senantiasa itu artinya selalu saudara ya, enggak bolong-bolong. Senantiasa, jadi jam 9, jam 12, jam 3, dia selalu berdoa. Dia saleh. Bahkan si murid-muridnya, bukan muridnya, anak buahnya bilang dia ini seorang yang tulus hatinya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, waktu dia doa jam 3 petang, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan ngomong sama Kornelius. Kor, gitu ya.
kamu jemput toh seorang yang namanya Petrus. Dia itu sedang ada di Yope, di kota Yope. Kaisarea dan Yope itu kurang lebih 50 km saudara ya. Jadi seharian perjalanan gitu ya, seharian perjalanan kaki, mereka kan jalan kaki. Jemput seorang yang namanya Petrus, dia itu sedang menginap di rumah orang yang namanya Simon. Namanya kebetulan sama ya, Simon Petrus dan Simon. Tapi dia sedang nginap di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Kamu jemput dia, kamu bawa ke rumahmu dan dengar dia mau bilang apa. Malaikat Tuhan bilang begitu ke si Kornelius. Lalu tanpa pikir panjang, Kornelius itu memanggil hambanya 2 orang dan 1 orang ajudannya yang saleh untuk menjemput si Petrus ke Yope. Nah, 3 orang ini, 2 hamba dan 1 ajudan sedang dalam perjalanan dari Kaisarea ke Yope. Dan waktu sudah mau deket Yope, si Petrus jam 12 tengah hari, waktu dia berdoa, karena Petrus ini kan seorang Yahudi yang taat ya, dia rasul kan ya. Dia naik ke atas rumah Simon ini, penyamak kulit, dia berdoa di sana, dia juga dapat penglihatan. Waktu itu 3 orang ini hampir tiba di rumahnya si Simon. Dia dapat penglihatan itu begini saudara. Jadi ada seperti kain yang besar gitu ya, saudara pasti sering mendengar. Beberapa waktu yang lalu juga Pastor John sudah menyinggung ya. Ada kain yang besar, seperti kain yang besar turun dari langit dan di dalamnya isinya apa saudara? Binatang-binatang, macam-macam. Binatang yang haram bagi orang Yahudi. Nah Tuhan bilang dalam penglihatan itu waktu si Petrus berdoa, Petrus itu binatang sembelih lalu makan. Petrus bilang, ya enggak bisa Tuhan, ini kan binatang haram, mana bisa saya makan ini? Oke, lalu 2 kali Tuhan bilang, Petrus itu dimakan. Petrus masih ragu-ragu atau gimana, sampai akhirnya Tuhan 3 kali menyuruh si Petrus ini makan. Itu ya dalam penglihatan ya, bukan makan beneran. Kenapa yang dikasih itu makanan saudara, penglihatannya makanan, karena itu jam 12 siang, itu si Petrus lagi lapar ya. Dan itu lagi disiapin makanan untuk dia makan, itu kan jam makan siang kan. Makanya penglihatannya dikasih Tuhan itu makanan. Lalu Petrus habis doa gitu mikir, ini apa ya maksudnya ya, penglihatan ini itu apa? Kok Tuhan suruh aku makan makanan haram? Jelas gak boleh. Lalu ketika dia sedang berpikir-pikir, Tuhan ngomong lagi, Petrus kamu turun ke bawah, itu ada 3 orang yang cari kamu. Ya. Kamu ikut saja dia, karena orang itu yang nyuruh tuh aku, kata Roh Tuhan, kata Roh Kudus, ya, kata Tuhan sendiri. Kamu ikut ya, itu yang nyuruh aku, yang ngutus aku. Akhirnya si Petrus turun dan benar, gak lama kemudian mereka bertemu dengan 3 orang ini, suruhannya Kornelius. 3 orang ini bilang, dia menjelaskan persis seperti apa yang tadi saya katakan di awal. Ada orang namanya Kornelius, dia yang nyuruh kami datang. Dia itu orang yang saleh, yang tulus hati, terkenal baik di kalangan orang Yahudi. Nah dia suruh kami jemput Bapak Petrus untuk ke rumahnya Bapak Kornelius. Oke, aku ikut kalian. Singkat cerita akhirnya si Petrus ini ke Kaisarea yang 50 km itu lagi, sehari lagi dan keesokan harinya sampai di rumahnya si Kornelius. Fakta tentang Kornelius ya, kita lihat ya. Ini menarik sekali saudara. Firman Tuhan tuh luar biasa. Waktu saya belajar ini tuh, saya tuh begitu kagum gitu. Dia itu perwira pasukan Romawi yang berpangkat tinggi, dia bukan pengikut Yesus ya. Di lingkungan bangsa yang menyembah banyak Allah, menyembah banyak dewa. Tapi Kornelius ini adalah seorang yang takut akan Allah, memberi banyak sedekah, terkenal baik kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa, dia tulus. Nah, walaupun dia bukan berasal dari kalangan Yahudi, tapi dia punya hati itu ya, tekad yang mencari Tuhan itu luar biasa saudara. Dia tahu nih, dia tahu ini ada Allah yang esa, dia ini merasa gelisah gitu. Karena dia tahu Allah yang benar ini belum aku ketemu gitu. Ada Allah yang benar. Nah, kira-kira seperti itu si Kornelius ini. Ada Allah yang benar, aku harus cari dia.
Dan karena keyakinannya ini, dia melakukan semua yang baik di dalam hidupnya, semua aspek hidupnya. Saudara, kita akan belajar nanti ya aspek apa saja yang dia itu melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Luar biasa loh saudara. Saudara, kita sudah berapa lama jadi orang Kristen, kalau kita kalah dengan yang namanya Cornelius ini, kita sering mikir, oh Cornelius itu kayak nama Kristen gitu ya. Oh bukan, latar belakangnya tidak seperti itu. Dia itu bukan orang percaya Yesus latar belakangnya saudara. Tapi dia punya karakter yang, wow, kalau orang Kristen punya karakter seperti itu, semua orang yang belum percaya bertobat saudara. Nah pelajarannya gini, pelajarannya ya. Dari si Cornelius yang bisa kita dapat. Intervensi Tuhan terjadi, Tuhan itu turut campur kalau kita mengizinkan. Mengizinkannya bagaimana gitu ya, mengizinkannya itu dengan total. Total itu apa maksudnya? Jadi semua aspek dalam hidup kita, itu kita izinkan Tuhan yang ikut campur. Ikut campur itu artinya apa? Yang ngatur gitu loh saudara. Kan kadang kita kalau ada teman gitu lah yang usil gitu ya. Kita lagi ada masalah terus teman kita bilang harusnya kamu enggak gitu, harusnya gini. Udah diam, enggak usah ikut campur gitu ya. Enggak usah ngatur, nah gitu sama. Jadi si Cornelius ini semua aspek di dalam hidupnya saudara saya kasih tahu ya aspek apa saja dia itu saleh. Dia itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh apa sih indikasinya? Dia itu taat melakukan semua perintah Tuhan. Ya, satu. Ini ada semua di Kisah Rasul 10. Lalu dia itu dermawan kepada orang-orang Yahudi yang bukan sebangsanya. Dia itu tidak hanya kepada orang Romawi, tapi kepada orang Yahudi dia itu dermawan. Terkenal baik kata ajudannya tadi, terkenal baik loh di kalangan orang Yahudi. Kita terkenal baik enggak di kalangan kampung kita? Yang mungkin mayoritas Muslim. Yang ketiga, ya ini yang sangat penting khususnya bagi para suami dan para ayah. Dia itu memimpin keluarganya, membawa keluarganya itu kepada Tuhan. Semua keluarga besarnya itu dia bawa kepada Tuhan. Enggak hanya dia saudara ya. Jadi semua aspek pribadinya, keluarganya, ya pekerjaannya. Pekerjaannya kenapa saya bilang begitu? Karena ajudannya bilang nih loh Cornelius orang baik Petrus. Ayo dia mengundang engkau. Ajudannya aja bilang nih orang baik, orang saleh. Dia taat kepada Tuhan. Taat beribadah kepada Tuhan. Jam 3 petang di jam ibadah, di jam doa dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, semua aspek kehidupannya, pribadinya, keluarganya, ya, ketaatannya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kedermawanannya. Tuhan ikut campur kalau kita total semua aspek dalam hidup kita. Ya, itu pelajaran dari Cornelius yang bisa kita tarik. Oke. Yang pertama, totalitas itu artinya saudara ya. Cornelius itu tahu siapa yang memiliki otoritas dalam hidupnya. Seperti dia kan perwira nih. Jadi di dalam lingkup keperwiraannya, aturan mainnya ya sebagai prajurit itu dia tahu otoritas itu nggak bisa dilawan. Otoritas itu jawaban kita nih kalau otoritas ngomong A, jawaban kita cuma siap laksanakan. Dia tahu karena dia prajurit, karena dia perwira ya, perwira bukan prajurit. Dia perwira yang punya anak buah ya, mungkin dia juga punya pemimpin ya, hanya siap laksanakan. Dia tahu, makanya setelah malaikat berbicara kepadanya itu, ya, dan meninggalkan dia, malaikat ini dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Jadi ini banyak loh, dia itu ajudannya banyak. Dari orang-orang yang selalu bersama-sama, itu ajudan, orang-orang yang selalu bersama-sama itu ya. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu, dia ngomong sama 3 orang, dia jelasin, nanti kamu ke sana, dia jelasin ya, saya bayangkan dia itu seorang perwira, dia kasih mandat itu bagaimana ya. Kak Ibet aja yang SO kita ini ya, Kak Ibet seorang ibu rumah tangga, seorang karyawan aja kalau kasih mandat sama Shalom gitu ya, luar biasa ya. Detil sekali, luar biasa. Ini apalagi nih seorang perwira. Kamu ke sini, sini, nanti lalu begini. Itu yang dia lakukan. Dia tahu
bahwa yang sedang ngomong ke dia itu, waktu dia sedang berdoa itu adalah seorang yang punya otoritas di atas dia. Jadi dia langsung menyuruh 3 orang hambanya itu ya, 3 orang hamba dan 1 orang ajudan. Nah, pengetahuan yang seperti itu saudara, itu membuat dia melakukan kehendak pemimpinnya dengan totalitas semua aspek hidupnya. Jadi karena dia tahu nih ada otoritas, jadi semua aspek hidupnya itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Ini Cornelius saudara. Ya semuanya, semua. Keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, sikap kita, karakter kita, semuanya. Karena dia tahu nih yang ngomong ini bos, yang ngomong ini atasanku. Tidak ada ruang untuk dia tidak taat dengan otoritas. Ya, nah tadi saya jabarkan nih tadi ya. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya. Suami-suami, bapak-bapak, please. Ini pesan Tuhan untuk kita sore ini. Cornelius, ia dan seisi rumahnya, calon suami, calon bapak, tanggung jawab itu ada pada Anda. Ya, seisi rumahnya takut akan Tuhan. Enggak cuma bilang anak istrinya loh, seisi. Tuh seisi itu ada siapa di situ? Ada asisten rumah tangga, ya kan? Seisi rumahnya tuh siapa sih? Mungkin ada bude di situ, mungkin ada keponakan di situ, ada asistennya, ada ajudannya di situ, seisi rumahnya. Takut akan Tuhan, padahal dia bukan orang percaya loh, dia bukan orang Kristen. Dia bisa punya pemahaman seperti itu. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Terus hambanya juga bilang, nih ini saya ayatnya itu saya ambil untuk menjelaskan karakternya dia ya. Sampai si yang bagian terakhir ini tuh perkataan dari orang suruhannya. Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah itu omongan dari orang yang dia suruh. Ya, jadi hamba-hambanya juga menilai dia dengan sangat baik. Oke, berikutnya yang kedua. Tadi Cornelius, sekarang tentang Petrus ya. Fakta tentang Petrus ini apa? Yang pertama dia seorang rasul. Beda sekali sama Cornelius. Cornelius ini bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Kalau Petrus ini jelas orang percaya, dia rasul ya, dia murid Yesus. Dia seorang Yahudi yang taat akan Taurat dan budayanya. Ya, ini taat sekali si Petrus ini dengan Taurat, dengan budaya Yahudi. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Nah ini waktu dia menolak tadi ya, yang tadi saya ceritakan di awal. Hal ini terjadi sampai 3 kali loh, karena si Petrus ini masih bilang, enggak lah Tuhan, aku enggak bisa makan itu. Nah tapi saudara, pada ayat yang ke-28 itu terjadi pembalikan. Ya. Yang pertama, yang kedua itu ayat 14 dan 16, yang bagian terakhir itu ia berkata kepada mereka itu ayat 28 ya. Itu terjadi pembalikan. Dia berkata kepada orang-orang waktu dia sampai di Kaisarea. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi waktu Petrus itu sampai ke rumahnya si Cornelius, dia baru ngeh arti penglihatannya. Tuhan tuh mau bilang, kalau aku aja tidak ngomong itu najis, kamu gak boleh ngomong itu najis. Jadi orang Yahudi itu gak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi saudara ya. Si Cornelius ini kan orang Romawi. Gak boleh, itu haram. Itu najis, itu kotor, gak boleh bergaul. Ngobrol, apalagi ke rumahnya, makan bareng, itu najis. Itu hukumnya Yahudi. Makanya waktu Petrus itu sampai di rumah Cornelius dia nangkep. Ternyata ini toh maksud penglihatan itu. Aku tidak bilang najis kok kamu bilang najis, kata Tuhan. Makanya Petrus bilang aku nangkep sekarang. Bahwa tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.
Tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi. Baru si Petrus nangkep itu saudara, maksud penglihatannya. Oke, pelajarannya dari Petrus, kalau dari Cornelius tadi, intervensi terjadi kalau semua aspek hidup kita buka kepada Tuhan. Kalau pelajaran dari Petrus ini, mengizinkan Allah intervensi, itu ya, intervensinya Allah terjadi itu, kalau kebenaran-kebenaran lain yang ada di dunia ini, kita taruh di bawah, dan yang di atas itu adalah kebenarannya Tuhan. Amin saudara. Waktu saya baca ini tuh saya tuh diberkati benar loh saudara. Ya. Petrus tuh tahu kebenaran tertinggi dalam hidupnya itu adalah Allah. Bukan yang lain. Dia tahu. Dia punya kebenaran sebelumnya loh, ya. Dia punya kebenaran Taurat, kebenaran budaya sebelumnya. Tapi waktu dia tahu ada kebenaran Allah, dan itu kebenaran tertinggi lebih dari semua kebenaran yang ada di otaknya sebelumnya. Dia bilang, aku mau taat kepada kebenaran yang tertinggi, yaitu Allah sendiri. Nah, masalahnya saudara, ini seringkali menjadi cerminan kehidupan orang percaya. Ya, ada kebenaran-kebenaran lain di atas kebenarannya Allah. Saudara paham ya? Seringkali ada suara-suara yang lebih daripada suara Tuhan sendiri. Bagi orang percaya loh ya, ini kan Petrus orang percaya. Suara apa saja itu contohnya saudara? Suara hukum gereja, ya, suara budaya, suara masyarakat, suara keluarga, suara diri kita sendiri. Apa sih maksudnya suara hukum gereja itu saya enggak ngerti. Saudara, ada seorang yang melakukan kesalahan di gereja, lalu gereja, ini saya alami ya, lalu majelis gereja itu datang dan dia bilang, ini jemaat melakukan dosa, melakukan kesalahan, kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Nanti kalau dia mau masuk lagi, dia akan masuk sebagai orang yang baru lagi. Kalau mau jadi anggota lagi, masuk lagi, harus mulai dari awal lagi. Ini kita keluarkan dulu. Itu suara hukum gereja. Suara Tuhan tuh bagaimana sih saudara? Apakah seperti itu? Suara Tuhan saya kasih tahu saudara. Tuhan kan gembala ya. Dia menggembalakan domba-domba. Sama seperti seorang gembala menggembalakan jemaatnya. Waktu satu orang domba dari 100 domba yang dia punya itu lari, itu yang domba satu kan yang lari saudara. Yang ngeyel itu kan yang domba satu. Yang ingin hidup sakarpe itu, maunya sendiri itu, yang dosa, yang salah itu kan maunya domba yang satu itu sendiri kan. Dia lari dari kawanan ini, gembalanya gembalain baik-baik, dia lari. Bukan hanya lari, jatuh dia ke jurang. Suara Tuhan bilang apa? Kebenarannya Tuhan bilang apa? Kalau ada yang lari, yang jatuh, apa yang Allah lakukan? Dia cari dombanya, nyangkut di situ, ya, dikit lagi mati tuh, nyangkut di ranting, dia tarik dombanya, dia nggak ngomong apa-apa, dia panggul, ya seperti gambaran yang sering dia lihat. Dia gendong. Itu suara Allah, saudara. Kalau kita tahu seperti itu, bagaimana mungkin gereja bisa menghakimi? Iya kan? Suara siapa yang mau kita dengar? Itu salah satu contoh, saudara. Suara budaya tuh kayak apa toh? Suara budaya, saya kasih contoh ya. Oke, dulu waktu anak saya yang pertama masih bayi, baru lahir gitu ya. Dia kan saya gundul tuh. Si Ega itu kan saya gundul kepala rambutnya. Nah terus tiba-tiba itu ada kayak koreng-koreng gitu di kepalanya ini ya. Kayak korengan, dia masih kecil, masih bayi. Lalu waktu dia pup itu saya bersihinnya kan pakai kapas ya kan. Kapas pakai air gitu. Nah kapas dan air ini saya buang ke ini, apa tuh namanya, tempat bakaran itu loh.
bakar sampah itu loh. Saya buangnya di situ tempat bakar sampah. Lalu ada ibu-ibu bilang sama saya, Bu, jangan buang di pembakaran sampah. Nah itu makanya si Ega itu korengan kepalanya. Karena dia kan kayak melepuh gitu loh. Iya kan, kapas ini dibuang ke bakaran sampah jadi kepalanya tuh melepuh. Gitu ya, karena buanglah ke air dia bilang supaya adem. Ini kepalanya itu. Supaya adem, jangan di api. Makanya dia begini. Itu contoh ya. Suara budaya setempat di kampung saya tuh begitu. Suara masyarakat. Apa ya, saya kasih contoh ini suara masyarakat. Begini, banyak sekali orang bilang, pertengkaran itu, ini bagi suami istri ya, adalah bumbu rumah tangga. Manis ya saudara ya, pertengkaran itu adalah bumbu rumah tangga. Apakah Tuhan mengajarkan begitu? No saudara. Tuhan tuh ngajarinnya apa suami dan istri? Suami kasihilah istrimu, ada syaratnya enggak? Enggak ada. Istri tunduk kepada suami, ada syaratnya atau tidak? Enggak ada. Bagaimana mungkin suasana yang seperti ini, suami yang mengasihi istri yang tunduk kepada suaminya terjadi pertengkaran? Enggak mungkin. Ya, pertengkaran itu apa saudara? Pertengkaran itu suami dan istri itu saling menyakiti. Saudara cari deh di kamus itu ya, bertengkar itu apa sih? Bertengkar itu ya, menyakiti lewat kata-kata. Menyakiti lewat fisik, itu bertengkar. Apakah yang seperti itu bumbu? No, saudara, bumbu tuh buat masakan enak loh. Pertengkaran itu bumbu, gak ada itu akibatnya apa? Luka. Luka, pahit. Apakah itu bumbu? No, saudara ya. Lalu suara keluarga. Suatu hari ada seorang ibu mertua bilang, anaknya laki-laki. Kamu kalau, ini contoh suara keluarga ya, kamu tuh kalau istrinya enggak kerja, suaminya yang kerja. Kalau gajian, itu duitmu jangan semuanya dikasih ke istrimu. Ya, umpetin sedikit buat kamu. Jadi kalau gajimu 1 juta, ya jangan ngomong 1 juta dapatnya. Ngomong 700 lah gitu ya. Kamu harus nyimpan, kan kamu yang kerja. Kamu yang cari duit. Jangan semua kamu buka ke istrimu. Saudara, firman Tuhan bilang apa? Suara Tuhan bilang apa? Suami dan istri itu adalah satu. Bukan masalah siapa yang mengelola, bukan. Tapi jujur itu mutlak. Bagaimana mungkin saya membohongi bagian dari diri saya? Enggak mungkin kan? Kan saya dengan Pastor John satu. Lah saya kalau bohong dengan Pastor John, berarti saya bohong kepada diri saya sendiri. Kan mustahil saudara. Itu yang Tuhan bilang. Lalu suara diri sendiri banyak sekali. Aku ini orang miskin, aku ini cacing ya. Enggak bisa lah aku sukses, aku hanya uget-uget ya. Aku hanya seperti kadal kecil, macam-macam ya. Mana mungkin aku berhasil. Itu kata dirimu sendiri, itu kata diri orang percaya bukan dirimu ya. Saya tarik ya bukan dirimu. Itu dirinya orang percaya kebanyakan, mana mungkin. Nah, aku tidak body goals gitu ya. Tidak cantik, tidak ganteng ya, mana mungkin aku dapat begini-begini ya. Saudara, suara siapa yang mau saudara dengar? Ini Petrus kasih contoh ya. Budayakah, hukum gerejakah, masyarakatkah, keluargakah, diri kita sendirikah? Dengarlah suara Tuhan. Karena itu adalah kebenaran yang tertinggi. Amin saudara. Orang percaya tuh justru seringkali membiarkan dirinya diikat oleh suara-suara lain. Ya, padahal Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ia datang itu untuk memerdekakan saudara. Amin. Kok seneng gitu loh, kok seneng ya, kok seneng, kayaknya tuh gak cukup. Kayaknya gak mungkin Tuhan seperti itu. Gak mungkin Tuhan mengampuni, dosanya sudah kayak gitu. Enggak mungkin lah Tuhan masuk enak banget sih ngasih kehidupan, gak mungkin. Kalau Tuhan itu ya penuh dengan peraturan. Tuhan itu penuh dengan hukum. Seneng loh, banyak loh orang percaya seneng saudara. Seneng. Saya tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung apapun saudara. Kalau di gereja itu kita harus pakai baju itu begini. Harus begini ya baju.
tertutup semua saudara. Saya tidak ngomong bahwa bebaslah bertindak bebas itu bukan saudara ya. Tapi Tuhan pun tidak memberikan hukum-hukum yang membuat Anda itu terikat. Tuhan tuh Yesus itu datang untuk memerdekakan. Apapun itu saudara. Dikasih enak tuh malah gak mau loh orang Kristen itu. Benar saudara, saya tuh sama pastor tuh sering ngomong ya. Kok senengnya dengan peraturan-peraturan yang menyusahkan dirinya ya. Yang mengikat dirinya, padahal Yesus itu mati supaya kita itu merdeka. Kok malah seneng gitu loh buat aturan-aturan. Ayatnya nih loh jelas saudara. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi supaya kita ini merdekanya sungguh-sungguh, beneran saudara, beneran. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bukan masalah najis atau tidak najis, karena sudah tidak ada yang najis bagi Tuhan waktu Yesus datang ke dunia. Tapi ada hukum nih, ingat saudara ya, ada hukum yang tertinggi bagi kita. Hukum itu apa? Hukum itu kasih. Nah, kalau kita datang ke tempat orang sembayangan, ya di situ mereka masih banyak berkumpul yang tidak percaya Yesus, yang mereka menganggap itu tidak boleh dijamah. Kalau kita datang lalu kita makan, apa yang terjadi? Kita sudah menodai hukum yang tertinggi, hukumnya Allah yaitu kasih. Karena kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah itu nangkep ya saudara ya. Jadi bukan tentang najis atau tidak, itu makanan, itu apel, itu jeruk, itu anggur. Buah saudara. Tapi kita punya hukum yang tertinggi dari semua itu. Jadi lakukan segala sesuatu, batasannya adalah nama Tuhan dimuliakan atau tidak. Gitu ya, hukumnya itu kasih. Nah itu yang kita belajar dari Petrus. Saya agak banyak di sini ya saudara ya, konsep kemerdekaan ini nih. Karena ini orang percaya banget nih yang hidupnya banyak seperti ini. Nah konsep kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus itu apa? Satu ya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, melainkan yang keluar. Yang keluar tuh apa itu loh, kata-kata fitnah, dusta, sumpah serapah, kutuk, cemoohan, hujatan, porno, itu yang najis saudara. Ini suaranya Tuhan, ini hukumnya Tuhan tuh begitu, bukan yang masuk. Mau makan apapun silakan. Kalau saya pribadi batasannya adalah sehat enggak tuh makanan gitu. Ya, karena kembali lagi kita nih harus memuliakan Tuhan. Tapi perkara najis atau tidak itu tidak ada saudara. Tapi begitu kita ngomong sesuatu yang porno, nah itu kita menjadi najis. Begitu kita ngomong sesuatu yang dusta, itu kita menjadi najis. Kemerdekaan itu akan menghasilkan kebaikan dan kemurnian. Ini luar biasa sekali pewahyuan ini buat saya. Dan saya ingin mengimpartasikan kepada saudara. Saya ambil dari yang terjemahan firman Allah yang hidup karena lebih jelas ya. Begini bunyinya, kita lihat sama-sama. Dan tidak lagi mendengarkan dongeng bangsa Yahudi dan tuntutan orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Orang yang bersih hatinya melihat kebaikan dan kemurnian dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang hatinya sendiri jahat dan tidak dapat dipercaya melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Karena pikirannya yang kotor, hatinya yang selalu memberontak akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Maksudnya gini saudara, kalau kita ini merdeka, kalau kita ini free, itu yang ada di sini tuh semuanya adalah hal yang baik dan murni. Percaya deh saudara. Enggak bisa orang yang sininya itu merdeka, yang bersih, nggak akan bisa menghakimi orang lain. Karena sudut pandangnya tuh beda gitu loh. Cara dia berpikir, cara dia melihat, cara dia mendengar itu beda. Tapi kalau orang yang hidup terikat gitu ya, aturan-aturan yang nggak jelas, ada hukum gereja sekalipun, ada budaya, masyarakat, keluarga, itu ditelennya semua, itu salah kabeh. Salah semua.
Kok dia kayak gitu ya? Ih, kok kayak gitu, orang kok kayak gitu ya? Isinya begitu saudara. Tapi kalau dia bersih, kalau dia free, dia akan melihat ada orang jatuh, ya, ada orang dosa, ada orang salah, dia lihat, aduh kasihan ya. Kasihan nih dia jatuh. Dia perlu kita tolong. Dia jatuh, kita harus pegang tangannya supaya dia bisa berdiri lagi. Itu orang yang bersih hatinya, ya, orang yang free. Tapi kalau orang yang enggak free, ada orang salah, kok bisa ya? Kok bisa ya dia melakukan gitu ya? Ya ampun, orang kok kayak gitu, orang Kristen kok kayak gitu ya? Begitu saudara. Angkap ya saudara ya. Nah, ini yang penting. Akibat dari kedua orang yang luar biasa ini, latar belakang yang berbeda, yang satu orang percaya, yang satu orang yang belum percaya Yesus, adalah kegerakan besar terjadi. Ini goalnya saudara. Tercatat dalam sejarah bahwa di Kaisarea waktu itu, waktu peristiwa Kisah Rasul 10 ini, untuk pertama kalinya orang non-Yahudi, serombongan, ya bukan satu, bukan hanya si Cornelius, tapi serombongan itu percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini poin pentingnya juga, goalnya itu kita harus tahu saudara, goalnya bukan diri kita, ini goalnya itu ya, ini goalnya. Ada orang yang percaya kepada Yesus karena apa yang kita lakukan. Jadi goalnya bukan kita, ya. Goalnya bukan kenyamanan kita. Ingat saudara, kita orang percaya ini, kita orang Kristen ini dipanggil bukan hanya untuk kenyamanan kita. Bukan hanya untuk urusan kita datang ke gereja yang nyaman. Tuhan sembuhkan penyakitku, kita disembuhkan. Tuhan tolong anak-anakku, Tuhan tolong anak-anak. Tuhan tolong bisnisku, Tuhan tolong. Tuhan tolong bosku ini Tuhan supaya hatinya dilembutkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong berikan aku pasangan hidup, Tuhan tolong. Tuhan tolong ini aku butuh kerjaan, Tuhan tolong. Saudara, kalau saudara tahu goal di dalam hidup kita, ya, kita umurnya mungkin Alkitab bilang 70, ya, 70 itu kisaran umur manusia. Kalau kita ngerti goalnya ini, kita itu free saudara. Kalau kita ngerti goalnya nih ngapain ya? Apakah hanya untuk anak-anakku berbahagia? Apakah hanya untuk aku punya duit yang cukup nih? Aku punya rumah yang bagus? Itu cetek sekali goalnya saudara ya. Goalnya itu ini. Kegerakan besar terjadi membuat orang percaya kepada Yesus. Dari dua orang yang sederhana saudara, ini si Petrus orang sederhana, Cornelius yang berbeda maksud saya, Cornelius ini orang berpangkat. Itu tuh Tuhan mau kasih tahu nih ya, mau kamu sederhana, si Petrus itu kan tadinya nelayan, ya kan? Mau kamu nelayan, mau kamu jualan di pasar, mau kamu ibu rumah tangga, mau kamu kapten, itu enggak masalah, bukan itu saudara ya. Tapi keterbukaan mereka untuk menyerahkan semua totalitas di dalam hidup mereka itu yang membuat kegerakan besar di Kaisarea ini terjadi. Saudara nanti kalau kita ini kembali kepada Tuhan, dia enggak nanya loh, rumahmu berapa kapling? Enggak nanya saudara, enggak urusan Tuhan. Dia enggak nanya, anak-anakmu gimana sekolahnya? Sarjana semua kah? Enggak nanya. Tuhan tuh nanya, berapa orang yang percaya aku dengan melihat kehidupanmu? Dengan apa yang kamu lakukan? Itu saudara ya, yang ditanya oleh Tuhan tuh itu. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus mendengarkan pemberitaan itu sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Nih kegerakannya, mereka semua orang Kaisarea loh saudara ya. Kaisarea itu politeisme, bukan orang yang percaya Tuhan, Yesus. Mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus ya. Saudara, itu hati Tuhan bagaimana sih melihat itu? Saya enggak bisa membayangkan. Serombongan percaya menerima Yesus. Renungan kita hari ini. Dari Cornelius nih pertama. Apakah kita mengizinkan Allah ikut campur dalam segala aspek hidup kita? Apakah ada satu aspek yang kita bilang,
ini jangan Tuhan, ini saya aja. Apakah ada saudara? Kehidupan kita pribadi, ya. Tadi kita di awal senang sekali. Waktu kita ini briefing tadi ya, terus ada motivasi tadi Andre bilang dia diberkati sekali dengan kehidupan Mas Bayu ya. Walaupun masih kakinya masih terpincang-pincang dia melayani. Saudara, semua aspek itu termasuk, aduh masih sakit kok. Ngantuk. Semua aspek itu termasuk saudara, mulai dari hal yang sederhana. Semua aspek, ini bukan suara saya. Oh, Bu Ompin soalnya kan menggembalakan, jadi pengennya semua jemaatnya ibadah gitu. Oh no saudara, saya tidak peduli, saya sama pastor tidak peduli saudara mau datang atau tidak, itu pilihan saudara. Tapi saya mau katakan suara siapa yang Anda dengar, ya? Atau keluarga, bapak-bapak suami, sudahkah Anda tahu bahwa ini nanti itu Tuhan tanya, kamu tuh buat apa di dunia? Anakmu, suamimu, istrimu itu buat apa kamu di dunia? Hai suami, hai bapak. Murah hati, kemurahan hati. Saudara, saya tidak pernah takut tidak makan, walaupun saya gembala. Walaupun Pastor John dan saya menggembalakan. Saya hanya ingin mendidik jemaat untuk melakukan suara Tuhan yang benar. Apakah aspek kehidupan di dalam keuanganmu? Engkau mau bilang, Tuhan aku buka ini. Aku mau engkau intervensi. Apakah saudara mau taat atau tidak? Kalau Tuhan bilang, perpuluhan adalah haknya Tuhan. Kalian mau taat, Anda mau taat atau tidak, itu pilihan saudara. Saya hanya menyuarakan apa yang menjadi suaranya Tuhan. Kerendahan hati. Ini si Cornelius ini saudara ya, dia itu perwira. Ini si nelayan. Nanti saudara lihat, waktu si Petrus datang, dia itu sujud menyembah Petrus. Mana ada ceritanya seorang kapten sujud menyembah itu. Enggak ada ceritanya saudara. Tapi dia tahu ini nih utusannya si otoritas itu, sang otoritas. Saudara, Tuhan sangat tidak suka orang yang congkak, orang yang sombong. Semua dia, ini Tuhan, hatiku, karakterku, ini loh karakterku. Yang kedua, apakah kita mengizinkan Allah ikut campur dengan menaruhnya sebagai kebenaran tertinggi lebih dari apapun? Saudara kalau bingung ya, tanya kepada pembimbing rohani. Ini bagaimana ya, benar enggak ya? Misalnya saudara ini enggak ngerti ini ya. Ini benar enggak ya ini ya, suara ini benar enggak? Tanya kepada pembimbing rohani ya, yang akan menuntun saudara. Ini benar enggak ya? Budaya ini bilang begini, benar enggak ya? Karena ada budaya yang baik, yang sesuai dengan firman. Ada ya. Di budaya saya ada yang namanya mandulangi. Mandulangi itu dia nyuapin orang tuanya yang sudah sepuh. Itu baik saudara. Saya mau melakukan itu kalau orang tua saya masih hidup. Karena Tuhan berkata hormati kedua orang tuamu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus tahu untuk apa, kenapa gitu saudara. Ya, jangan melakukan sesuatu kalau kita tuh nggak tahu. Jangan. Jangan kita membuang kapas ini di air kalau kita nggak tahu. Oh, dia bilang gitu kok, ya aku buang. Nggak ada dasarnya. Ya, tapi ada budaya yang baik. Yang firman Tuhan itu selaras dengan dia. Ini perenungan kita hari ini saudara. Saya rindu kegerakan besar terjadi melalui kehidupan Anda dan saya. Karena kita mau semua aspek hidup kita buka kepada Tuhan, kita serahkan. Dan kita dengar suara yang tertinggi. Itu adalah suara Tuhan. Mengizinkan Allah ikut campur berarti kita taat kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan urusin aku. Ikut campur. Itu artinya taat saudara ya. Jadi ikut campur itu sama dengan taat. Dah gitu gampangannya.
Tuhan, mengizinkan Tuhan ikut campur, itu sama dengan taat, dah titik. Saat kita taat kepada Tuhan, maka perbuatannya yang dahsyat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat ya, perbuatannya yang dahsyat itu goalnya bukan buat kita loh ya. Bukan untuk kepuasan kita, bukan. Tapi supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya orang itu lebih mengasihi Tuhan. Nah, ini yang paling penting, ketaatan adalah pilihan antara keterbatasan kita dan kemahakuasaan Allah. Saudara mau taat atau tidak itu pilihan saudara. Kalau saudara tidak taat berarti saudara sedang memilih aku yang terbatas nih loh. Manusia yang ya nggak pintar-pintar amat dibandingkannya sama Tuhan ya. Tapi kalau saudara taat, saudara sedang memilih kemahakuasaan Tuhan. Maha kuasa itu artinya apa? Tidak terbatas. Nah itu saudara yang milih. Semua pilihan saudara, semua tanggung jawab saudara. Saya hanya memberikan kebenarannya untuk saudara, saya melepaskan dan saudara yang memilih. Apakah tidak taat yang penuh dengan keterbatasan itu ya? Atau mau taat, memilih yang kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas. Itu pilihan Anda semua dan saya berdoa Anda memilih yang benar. Haleluya. Pujian yang tadi kita naikkan. Tadi Mas Dito bilang kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Saudara tahu kalau saudara nyanyi ini artinya apa? Serahkan itu. Mas Dito, saya serahkan Alkitab ini buat Mas Dito. Apakah masih di tangan saya? Apakah Mas Dito saya serahkan, enggak gitu saudara. Serahkan tuh saya tidak pegang apa-apa. Enggak masuk akal saya, ya sudah enggak apa-apa. Tapi nanti gini Tuhan, kalau saya begitu nanti begini. Itu urusannya Tuhan. Siapa yang maha kuasa? Saya atau Tuhan? Siapa yang terbatas? Saya atau Tuhan? Mari naikkan pujian ini, katakan aku mau Tuhan. Pakai aku menjadi seperti Petrus. Pakai aku menjadi seperti Cornelius. Aku taruh semuanya. Aku serahkan semua aspek dalam hidupku. Aku mau mendengar hanya suara Tuhan saja. Sebagai suara yang tertinggi dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini. Hatimu arahkan kepada Tuhan. Seakan-akan kau berbicara kepada Tuhan sore hari ini. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Di
Aku percaya hatimu ada, matamu melihat mereka Tuhan. Aku percaya kasih-Mu tercurah bagi jemaat-Mu. Ini hati kami, ini hati mereka Tuhan. Ini komitmen mereka di hadapan Tuhan. Berserah dan percaya hanya kepada Tuhan. Aku memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema hidup di dalam kehidupan mereka. Setiap hari, hari Senin sampai hari Minggu. Hidup di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang berserah kepada Tuhan katakan amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tangan yang diangkat menunjukkan tindakan profetikmu, bahwa engkau menerima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun inflasi sekalipun. Karena apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hanya bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai akhir nafas.